Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah wa atasim bih wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah. Saat ini kita sudah berada hampir di penghujung bulan Sya'ban. Per hari ini kita sudah berada di tanggal 22 Sya'ban. Kalau Allah berkenan dan mengizinkan, dalam 8 hari ke depan kita insya Allah akan dipertemukan dengan bulan Ramadan. Tetapi pertanyaannya kemudian adalah, kalau Allah mengizinkan kita bertemu dengan bulan Ramadan tahun ini, apa yang akan kita lakukan dengan Ramadan tersebut? Apakah dia hanya akan menjadi seperti Ramadan di tahun sebelumnya? Kondisinya masih sama, tahun lalu pandemi, tahun ini juga pandemi. Apakah kondisi kita akan sama? Atau kita akan mengalami peningkatan-peningkatan? Pilihan itu ada dan terpulang kepada kita masing-masing. Yang pasti, kalau kita ingin jauh lebih baik dari tahun yang lalu, maka tugas kita adalah melakukan evaluasi, melihat, membaca kembali apa yang kita kerjakan di Ramadan tahun lalu kemudian merencanakan, melakukan persiapan sejak dari hari ini, sampai kemudian kita bertemu dengan bulan Ramadan. Yang akan saya rencanakan adalah seperti ini. Setidaknya ada beberapa hal yang harus kita kerjakan. Yang pertama, mari kita buka hati kita. Kalau nanti Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan, maka kita buka hati kita. Karena kalau hatinya lapang, seberat apapun perjalanan Ramadan itu tidak akan menjadi berat, karena kita menerimanya dengan hati yang lapang. Kita terbuka, kita siapkan diri kita untuk menjalani prosesi Ramadan itu semaksimal mungkin. Itu yang pertama. Yang kedua, kita evaluasi kembali, kita lihat kembali bagaimana niat kita. Kalau kita belajar dari Rasulullah di menjelang penghujung Ramadan Sya'ban ini biasanya mereorientasi para sahabat. Para sahabat diberikan penjelasan, termasuk misalnya dalam hadis yang kita baca, Nabi menjelaskan bahwa qad ja'akum Ramadan, wahai para sahabat, Ramadan sudah tiba. Syahrun mubarakun, Ramadan adalah bulan yang mulia. Gitu. Yubtaridu fihi siyam. Di saat itu Allah wajibkan kepada kita sebagai orang muslim, kata Nabi, kepada para sahabatnya untuk berpuasa. Lalu Nabi menjelaskan bahwa pada Ramadan itu pintu-pintu surga dibukakan, pintu neraka ditutup. Para iblis pun dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Nah, yang dilakukan oleh Nabi ini untuk para sahabatnya adalah mengorientasi para sahabat bahwa Ramadan itu bukan bulan biasa-biasa saja. Maka di ujung hadis itu bahkan ada ikatan yang menjelaskan, sungguh rugi orang yang tidak memanfaatkannya semaksimal mungkin. Pada saat fasilitas Allah berikan tetapi manusia tidak mengindahkan fasilitas itu, maka ruginya sangat luar biasa. Kira-kira begitu. Nah, itu niat. Maka pada konteks kita sekarang menjelang Ramadan yang insya Allah berikan kesempatan kepada kita semua untuk bisa bertemu, amin Allahumma amin. Maka sejak dari awal kita tanamkan niat kita agar kita bisa memanfaatkan Ramadan tahun ini jauh lebih baik dari Ramadan di tahun-tahun sebelumnya. Bahkan kalau perlu
di hari pertama Ramadan itu kita sudah pasang niat, saya akan puasa Ramadan tahun ini 1 bulan penuh. Niat saja dalam Islam sudah tercatat sebagai sebuah amal yang baik. Kalau nanti Allah berkenan dan kita melaksanakan 1 bulan penuh lengkap dengan rangkaian-rangkaian prosesi ibadah yang lainnya, maka itu sudah suatu tambahan yang luar biasa. Maka dari awal niat kita harus kita tanamkan dengan baik, kita luruskan, kita evaluasi, dan kita komitmen dengan evaluasi itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau kita belajar dari caranya Nabi dan para sahabat dan para ulama, yang diperbanyak oleh mereka menjelang akhir Sya'ban ini, kalau Nabi bahkan sejak Rajab ya, adalah berdoa. Tentu berdoa yang baik. Tetapi kalau kita baca panduannya hadis, Nabi berdoa bahkan sejak Rajab. Walaupun status hadisnya lemah, Imam Nawawi dalam Al-Azkar tetap mencantumkan hadis ini. Karena pertimbangannya dia berkaitan dengan fadhailul a'mal, bukan hadis yang berkaitan dengan substansi boleh tidak boleh, tapi tidak ada salahnya kita berdoa, apalagi kalau doa itu meniru yang dilakukan oleh orang-orang baik. Nabi sejak Rajab berdoa, doanya pendek, bisa kita hafal, bisa kita ingat. Allahumma barik lana fir Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami di bulan Rajab yang sudah lewat dan Sya'ban yang sedang kita jalani, wa ballighna, dan sampaikanlah kami sehingga kami bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Doa pendek, mudah kita hafal, bisa kita ingat. Tetapi yang paling substansial dari doa yang pendek itu adalah komitmen kita. Kenapa? Dalam kata-kata barik lana itu tidak sesederhana kita minta diberikan keberkahan. Berkah, kata Imam Al-Ghazali dalam Ihya, bermakna ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Maka pada saat yang sama ketika kita meminta Allah berikan keberkahan itu, kita harus evaluasi. Apa yang harus kita evaluasi? Ketika kita meminta kepada Allah diberikan keberkahan, ditambahkan kebaikan, maka kita harus lihat apa yang sudah kita lakukan sehingga Allah layak memberikan tambahan kepada kita. Apa yang sudah kita jalani, apa yang sudah kita laksanakan, apakah yang sudah kita laksanakan dan jalani itu sejalan dengan apa yang menjadi tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah kemudian bisa memberikan tambahan kebaikan kepada kita. Itu makna barik lana. Jadi ketika kita meminta, maka kita kemudian harus mengevaluasi pada diri kita masing-masing apa yang sudah kita lakukan untuk mencapai apa yang kita inginkan itu. Kalau kita berkaca dalam Al-Quran, anugerah dari Allah itu akan bertambah ketika anugerah itu kita syukuri. La in syakartum la azidannakum. Kalau kita mampu bersyukur, maka Allah akan tambahkan nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Nah, silahkan kita evaluasi pada diri kita masing-masing. Ketika kita meminta keberkahan, maka apa yang sudah kita lakukan untuk mendapatkan keberkahan itu. Pada potongan yang kedua, wa ballighna Ramadan, itu tersisip ke sikap positif kita berharap agar kita diberikan kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan. Tetapi sikap positif itu harus diwujudkan dalam bentuk komitmen ketika kita dipertemukan dengan bulan Ramadan. Jadi bukan hanya meminta setelah Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan lalu kita menyikapi Ramadannya biasa-biasa saja. Ada hadis lain, riwayat At-Tabrani dan Ad-Dailami, walaupun status hadisnya tidak sahih, para ulama berdoa seperti yang diajarkan oleh Nabi. Dalam doa itu kita juga bisa berkaca ke situ. Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadana li wa sallimhu minni. Pendek, tetapi di dalam doa yang dipanjatkan ini ada komitmen yang harus kita perhatikan baik-baik. Allahumma sallimni li Ramadan. Ya Allah, berikanlah saya keselamatan untuk
menjalankan nanti kalau kita bertemu dengan bulan Ramadan, segala aktivitas baik yang ada di bulan Ramadan. Salimni, selamatkan saya, berikan saya kemampuan untuk bisa memanfaatkan Ramadan itu sebaik mungkin. Berikan saya kesehatan sehingga saya bisa berpuasa, berikan saya kemampuan untuk bisa bersedekah, jauhkan saya dari rasa malas. Itu salimni yang pertama. Wasallim Ramadan ali, berikanlah saya kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadannya. Dan kalau sudah bertemu, yang doa pertama tadi harus diwujudkan sebagai bentuk dari komitmen kita dalam permintaan kita agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Dan yang ketiga, itu wanti-wanti buat kita sendiri. Kenapa? Wasallimhu minni, selamatkanlah Ramadannya dari saya. Maksudnya, dari segala hal yang tidak baik yang boleh jadi kita bisa lakukan di bulan Ramadan. Ramadan syahrun mubarakun, kata hadis Nabi. Bulan yang mulia, bulan yang penuh keberkahan. Tetapi kita manusia di dalamnya bisa saja tidak merespon keberkahan itu. Kita malas, bahkan lebih parah lagi ketika kita melakukan pembangkangan demi pembangkangan kepada Allah di bulan Ramadan. Wasallimhu minni, selamatkan Ramadan dari keburukan yang boleh jadi akan muncul dari saya. Itu doa. Doa pendek bisa kita hafal, mudah kita dengarkan, mudah kita baca. Tetapi di dalam doa itu tidak hanya sekedar doa, ada muatan-muatan yang harus kita perhatikan dengan baik, bahwa sesungguhnya kita meminta pada saat yang sama, komitmen yang harus kita tanamkan di dalam diri kita juga sangat besar. Ketika kita meminta dipertemukan dengan bulan Ramadan, maka komitmen kita bulan Ramadan nanti harus bisa kita manfaatkan semaksimal mungkin. Yang harus kita jaga baik-baik adalah persoalan at-tahawun bil amri idza hadara waktuhu. Ketika Ramadannya sudah datang, justru kita menganggapnya sepele, biasa-biasa saja. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Mungkin ada euforia pada saat dia datang di hari pertama, penuhlah masjid kita, biasa. Tetapi di hari-hari berikutnya, masjid semakin kosong. Aktivitas kita teralihkan dari harusnya kita memanfaatkan Ramadan semaksimal mungkin, dialihkan oleh komitmen-komitmen yang lain. Berburu baju lebaran, berburu makanan buat lebaran, berburu barang yang kita bawa mudik, dan lain sebagainya. Itu secondary, itu sesuatu yang boleh kita lakukan, tetapi setelah tugas utama kita memanfaatkan Ramadan semaksimal mungkin. Mudah-mudahan hadirin rahimakumullah semua adalah hamba-hamba Allah yang Allah berikan kesempatan di tahun ini untuk bertemu dengan bulan Ramadan dan memanfaatkan Ramadan itu semaksimal mungkin demi mencapai mardhatillah, demi mencapai, kalau dalam bahasa Al-Quran, predikat takwa yang kita pelajari dalam prosesnya selama nanti kita menjalani Ramadan dari hari ke hari, memanfaatkannya semaksimal mungkin untuk tujuan kemaslahatan kita, dan terutama lebih baik lagi ketika kita bisa mengevaluasi, melihat mudah-mudahan tahun kini Ramadan kita bisa jauh lebih baik dari tahun-tahun yang sebelumnya. Amin, Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu, innahu huwas samiul alim, wa qul ghabbir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ighraman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu ila al-aswadi wal ahmar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sahibi wajhil anwar wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mahsyar. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha fima amara
واعلموا أن الله صلى على نبيه قديما ولم يزل قائلا عليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا ووفق قادة المسلمين إلى تحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من الشاكرين على نعمائك وكما أنعمت علينا فزد وكما زدت فبارك يا الله. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا